Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kita bertemu di kuliah yang pertama untuk video kedua. Teman-teman sekalian, jadi dalam satu semester ini kita akan belajar selama 16 minggu dan materi kali ini mengenai kontrak belajar kita. Jadi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini dan bagaimana cara penilaiannya ketika kalian ingin lulus dalam kuliah komunikasi politik ini. Saya share screen dulu ya, eh, supaya bisa lebih mudah. Baik, oke. Eh, Kuliah komunikasi politik kita yang pertama ini, kita akan melihat bagaimana sih ketentuan perkuliahan kita. Yang pertama, pola perkuliahannya nanti seperti yang hari ini karena memang asinkronus, jadi kalian mengakses video dan kemudian dari situ kalian menyaksikan video sampai tuntas, memahami apa yang disampaikan, dan kemudian mengerjakan tugas apa yang diperlukan dan ditugaskan oleh dosen. Nah, kemudian pola perkuliahannya bisa dalam bentuk daring online, bisa Jimit, bisa juga Zoom, atau pakai video paparan, atau diskusi di kelas kalau kita nanti berkesempatan kuliah offline. Kemudian seperti yang sekarang ini pakai sistemnya e-learning. Kemudian setiap kali ada tugas nanti kalian eh, kerjakan, misalnya tugas individu. Begitu pula kalau ada tugas kelompok, kalian secara berkelompok akan mengerjakan tugas itu. Kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Nah, nanti syarat-syarat kalian mengikuti ujian UTS atau UAS, yang pertama tentu kalian harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester yang sekarang ini sedang berlangsung. Kemudian tidak terkena skorsing atau sanksi disiplin pendidikan, mudah-mudahan tidak ya. Kemudian maksimal ketidakhadiran maksud saya itu untuk semester reguler seperti sekarang ini maksimal 4 kali. Jadi kalian ibaratnya kalian boleh madol atau bolos itu 4 kali pertemuan tanpa keterangan. Jadi kalau misalnya kalian sibuk atau hal-hal lain yang memungkinkan kalian sehingga tidak bisa mengikuti kuliah, silahkan saja 4 kalian bisa. Tapi lebih dari 4 kali, maka by system tidak bisa mengikuti ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Kemudian bila ada surat izin, misalnya kalian bertugas untuk mewakili universitas misalnya, atau kalian ada kegiatan atau sakit, kalian bisa mengajukan surat keterangan untuk tidak mengikuti kuliah, itu bisa sampai 2 kali, di luar ya 4 kali bolos ya. Jadi seandainya kalian sampai 6 kali tidak masuk kuliah dalam 16 minggu, maka 2 diantaranya harus dengan izin, dan kemudian juga izin itu juga disahkan oleh kepala program studi ilmu komunikasi. Bila tanpa itu maka by system kalian akan tidak muncul di absensi ketika ada ujian, baik ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Kemudian tentu melunasi biaya pendidikan di semester saat ini. Nah, mungkin ada sebagian yang mungkin menggunakan sistem angsuran dan seterusnya. Tolong dipastikan itu nanti seandainya ada masalah dengan soal keuangan, kalian bisa lebih awal menghubungi dosen ya, atau menghubungi akademik supaya ada solusinya. Nah, kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Ini bagian dari kontrak belajar kita. Jadi tugas dari perkuliahan ini akan punya bobot 20%. Kemudian kalau ada kuis, kemudian kalian partisipasi di kelas dalam bentuk aktif berdiskusi atau bertanya, kemudian soal attitude atau perilaku di kelas atau di kelas online seperti ini misalnya, atau dalam komunikasi tentu harus cukup baik sesuai dengan norma yang kita sepakati sama-sama ya, sehingga
kuis, partisipasi, atau perilaku tetap baik sehingga bisa mendapatkan komponen 10%. Kemudian selain itu, UTS itu nilai bobotnya 30% atau ujian tengah semester, dan UAS itu 40%. Jadi total 100%. Jadi kalau seandainya ada halangan nanti ya, misalnya kalian setelah ujian akhir ternyata tidak lulus, nah, kemudian kalian misalnya mau melakukan ujian ulangan, kalian harus pastikan bahwa kalian hanya tidak tidak mengikuti ujian yang tidak lulus karena ujian akhir. Seandainya ternyata kalian juga tidak mengikuti UTS, maka kalaupun kalian mengulang, sangat boleh jadi kalian juga tidak akan lulus karena UTS-nya nilainya kosong, gitu ya. Kecuali kalau misalnya kalian mengikuti UTS dan kemudian mengikuti UAS dan tetap tidak lulus, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk mengambil ujian susulan, gitu ya. Tapi kalau UTS nggak ikut, tugas nggak mengumpulkan, UAS nggak lulus misalnya, kalaupun kalian mengulang biasanya akan sulit untuk lulus karena katakanlah nilainya 100%, tapi nilainya katakanlah UAS ujian ulangannya itu nilainya 100 ya misalnya, tapi karena bobotnya hanya 40%, sementara yang lain kosong, maka 100 itu akan bernilai 40, dan 40 itu masih eh, mungkin D atau E gitu ya. Dan itu tidak lulus, karena untuk lulus itu harus B atau C plus. Kalau C min itu tidak lulus juga. Maka tolong ini menjadi perhatian kita semua, bagian dari kontrak belajar kita, supaya semuanya mudah-mudahan lulus di kuliah komunikasi politik ini. Baik, kemudian setelah itu saya akan perkenalkan beberapa referensi yang bisa kalian miliki ya. Satu, komunikasi politik yang ditulis oleh Profesor Hafiz Cangara tentang konsep, teori, dan strategi. Kemudian ada komunikasi politik, teori, konsep, dan aplikasi. Ini tulisan atau karya dari dosen kita juga, Jadi Paramadina, meskipun dosen tetapnya di universitas lain. Itu Bu Dr. Umaymah Wahid. Kalian juga bisa miliki ini untuk bahan bacaan. Kemudian karena ini komunikasi politik, kalian perlu juga mendapatkan dasar-dasar ilmu politik dari buku yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo. Kalian bisa download di internet untuk yang ketiga ini ya. Atau yang kedua juga bisa kalian cek saja, cari di internet PDF-nya gitu. Kalian bisa dapatkan itu. Yang lain sebagai tambahan, kalian bisa referensi yang lain, misalnya yang kumpulan dari Sage Handbook Political Communication Research, ini Sametko, Holly Sametko, dan Margaret Schimmel. Kemudian ada Dan Nimo, baik yang komunikasi politik, komunikator pesan dan media, maupun komunikasi politik, komunikator halayak dan efek. Kemudian ada juga tulisan dari Dr. Thomas Tokan Pareklolon tentang komunikasi politik yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia. Kalian, tapi yang preferensi utama paling tidak 1-2 buku kalian bisa baca sebagai kelengkapan kalian mengikuti kuliah ini selama 1 semester. Nah, kemudian ini minggu pertama, nanti minggu kedua itu kalian atau kita akan belajar tentang negara, demokrasi, dan kebebasan pers. Mengapa? Karena ini komunikasi politik. Politik itu ada hubungannya dengan bagaimana mengurus negara, bagaimana pengelolaan negara, dan bagaimana mendapatkan kekuasaan negara. Maka penting kita bicara terlebih dahulu mengenai apa sih itu negara, demokrasi, dan kebebasan pers, dan apa hubungannya dengan komunikasi politik. Dengan begitu nanti pemahaman kita akan utuh mengenai pentingnya komunikasi politik kita pelajari dalam konteks bernegara. Kemudian minggu ketiga kita akan belajar tentang konsep dan unsur-unsur komunikasi politik. Apa itu unsur komunikasi politik? Ada komunikator. Siapa itu komunikator? Adalah mereka yang menyampaikan komunikasi. Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan. Pesannya apa? Misalnya seorang presiden sebagai komunikator politik menyampaikan bahwa tanggal 19 September akan dinaikkan harga BBM misalnya,
yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi, namun akan dialihkan dana subsidi itu untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan misalnya. Tapi seringkali yang ditangkap oleh publik melalui media atau masyarakat biasanya hanya kenaikan BBM-nya, tetapi bahwa akan ada sumbangan atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin itu seringkali tidak terlalu dihiraukan. Nah, maka bagaimana mengemas pesan supaya pesan itu efektif sampai kepada yang dituju itu penting. Itu bagian dari unsur komunikasi politik. Nah, selain komunikator dan pesan, ada juga media. Media itu salurannya. Apakah media melalui media massa, melalui televisi, melalui media eh, media sosial, atau melalui juru bicara itu juga media. Jadi medium sebagai eh, sarana untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang berikutnya adalah halayak. Halayak ini dalam teori komunikasi sering disebut juga sebagai komunikat. Jadi kalau komunikator itu orang yang menyampaikan pesan atau yang berbicara, kalau komunikan adalah yang menerima pesan. Nah, dalam komunikasi politik kita sebut halayak komunikasi politik itu biasanya masyarakat atau partai politik yang menjadi sasaran komunikasi politik. Kemudian yang berikutnya adalah efek komunikasi politik. Efek itu bisa dalam bentuk reaksi, kritik, atau masukan, atau hal-hal yang terkait dengan setelah menerima pesan, maka dampaknya apa dalam komunikasi politik. Nah, kemudian kita akan bicara juga mengenai komunikasi politik dalam konteks ilmu politik dan ilmu komunikasi. Kita akan belajar bagaimana posisinya komunikasi politik itu dalam kedua ilmu ini, baik ilmu politik maupun ilmu komunikasi. Kemudian di minggu keempat, kita akan mengupas satu persatu unsur-unsur komunikasi politik. Yang pertama, pesan komunikasi politik. Apa itu pesan komunikasi politik, jenis-jenisnya segala macam. Nanti kita akan pelajari di minggu keempat. Kemudian saluran atau media komunikasi politik, kita juga akan pelajari terutama media baru ya. Karena kita sekarang lebih banyak menggunakan media online dan media sosial selain media konvensional seperti koran, majalah, dan televisi. Sehingga kita perlu membahas khusus tentang media atau saluran komunikasi politik. Kemudian di minggu ke-6 kita akan membahas tentang halayak. Jadi jenis-jenis halayak atau sasaran dari komunikasi politik itu siapa saja. Kemudian yang berikutnya efek komunikasi politik, kita akan bicara mengenai efek, pengertian efek komunikasi politik. Kemudian jenis efek komunikasi politik, dan seterusnya. Kemudian minggu ke-8 kita menjalani ujian tengah semester. Nanti kita lihat ujian tengah semester ini apakah dalam bentuk soal-soal yang kalian jawab atau nanti dalam bentuk tugas yang kalian kerjakan di rumah dan kemudian disubmit dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nanti di minggu ke-8. Berikutnya di minggu ke-9 ya. Di minggu ke-9 itu nanti kita akan fokus bicara tentang komunikator politik dan opini publik. Mengapa ini kita gabungkan, kita bahas? Komunikator politik itu tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan politik. Tujuan dari pesan politik utamanya dalam konteks politik adalah membentuk atau mempengaruhi opini publik. Opini publik itu pendapat masyarakat atau pendapat umum. Jadi misalnya ketika disampaikan bahwa BBM akan naik dan kemudian akan subsidinya akan diganti dengan BLT atau bantuan langsung tunai, harapannya persepsi masyarakat, opini publik bahwa kalaupun BBM naik, maka bagi masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan tunai yang bisa digunakan untuk yang lain misalnya. Tapi opini publik ini, kalau komunikasinya tidak efektif, maka opini publiknya tidak akan terbentuk sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu penting kita mempelajari komunikator politik dan juga opini publik. Siapa itu komunikator politik? Dia bisa pejabat eksekutif, presiden, gubernur, wali kota, bupati, atau legislatif, anggota DPR, yudikatif, para hakim, atau politikus, atau komunikator profesional, atau aktivis.
Nah, kemudian opini publik nanti kita akan belajar lebih dalam di minggu ke-9 setelah UTS. Kemudian di minggu ke-10 kita akan membahas tentang kampanye politik, karena bagian dari komunikasi politik adalah dalam hal kampanye politik. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang strategi komunikasi kampanye, seperti apa. Kemudian karena kaitan politik ini seringkali juga menggunakan iklan dalam bentuk pemasaran, ya. Pemasaran itu maksudnya pemasaran politik, ya, kampanye memasarkan ide-ide politik gitu kepada masyarakat. Maka kita akan membahas ini di minggu ke-11 mengenai komunikasi pemasaran dan iklan politik. Baru kemudian di minggu ke-12 kita membahas tentang etika politik dan kampanye politik. Kemudian minggu ke-13 kita belajar juga mengenai komunikasi politik global, karena bagaimanapun hari ini itu dengan sosial media, internet, maka tidak bisa dipisahkan bahwa apa yang terjadi di belahan bumi yang lain dalam konteks komunikasi politik juga bisa kita ketahui real time dalam waktu yang sama. Kemudian di minggu ke-14 kita bahas mengenai riset komunikasi politik. Barangkali nanti kalian pada saatnya ketika harus menulis skripsi, kalian tertarik untuk membahas komunikasi politik, kita akan lihat bagaimana melakukan risetnya supaya terbantu dalam hal penelitian. Kemudian di minggu ke-15 atau sebelum terakhir biasanya kita menghadirkan dosen tamu, bisa dari praktisi atau konsultan komunikasi politik atau politisi. Sebagai praktisi komunikasi politik bisa juga politisi, mungkin wartawan, mungkin tokoh-tokoh yang lain yang biasanya mungkin orang-orang yang kita kenal baik di media sosial atau di media massa gitu ya. Nah, nanti di ujian akhir semester biasanya dalam bentuk tugas, bukan lagi dalam bentuk soal-soal, tapi dalam bentuk tugas yang kalian akan kerjakan dan kemudian kalian submit atau kalian sampaikan dalam waktu tertentu, bisa 2 hari, 3 hari sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kira-kira itu kontrak belajar kita untuk kuliah perdana kali ini. Selamat menikmati kuliah semester ini. Mudah-mudahan kalian enjoy dengan kuliahnya dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari kuliah kita kali ini. Jangan lupa bahwa di kuliah perdana ini kalian ada tugas untuk menuliskan nama kalian